Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar Pancasila yang cerdas, baik dan tangguh. Kali ini bersama Ibu Siti dalam pembelajaran PPKN kelas 10 semester 1 dengan materi Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Mari kita bersiap belajar bersama. Pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami konsep kekuasaan dan kekuasaan negara, serta memahami teori pemisahan kekuasaan negara yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu dan tujuannya. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang ada di benak kalian? Ya, benar. Gambar A di sebelah kiri adalah pelantikan para menteri, sedangkan di sebelah kanan adalah pelantikan kepala daerah provinsi, dalam hal ini pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Keduanya adalah para penyelenggara negara atau pemerintah yang memiliki kekuasaan. Kalian tentu sudah tahu apa itu kekuasaan, karena kekuasaan secara khusus identik dengan sosok pemimpin atau penyelenggara negara. Kita sering menyebutnya dengan istilah pemerintah. Nah, apa itu kekuasaan dan kekuasaan negara? Mari kita simak penjelasan berikut ya. Kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kuasa atau untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya. Sedangkan kekuasaan menurut Nuryadi dan Tholib adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi dapat disimpulkan dari kedua definisi di atas bahwa kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengurus, memerintah, dan mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai tujuan negara. Kalian tentu tahu tujuan negara itu apa? Tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat, di antaranya yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, kekuasaan negara pada prinsipnya adalah untuk mencapai tujuan negara. Hal yang melatar belakangi mengapa kekuasaan negara harus dipisah atau dibagi-bagi dapat kita pahami dari pernyataan Lord Acton. Beliau adalah seorang bangsawan Inggris yang mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Artinya, kekuasaan itu cenderung pada korupsi dan kekuasaan yang mutlak atau tidak terbatas akan cenderung pada korupsi yang tidak terbatas pula. Jadi, ketika pemerintahan berkuasa tanpa batas atau mutlak, maka akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang adil dan makmur. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya ide atau teori pemisahan kekuasaan negara dari pemikir Inggris dan Prancis, yaitu John Locke dan Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan negara pertama kali dicetuskan oleh John Locke di abad 16 yang memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan pada perkembangan berikutnya, Montesquieu mencetuskan teori pemisahan kekuasaan negara yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berbeda dari John Locke, Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif ke dalam kekuasaan eksekutif dan menambahkan kekuasaan yang lain yaitu yudikatif. Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan ajaran trias politika. Trias artinya tiga, politika artinya kekuasaan. Jadi trias politika diartikan sebagai kekuasaan negara yang dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentu kalian bertanya, apa itu kekuasaan eksekutif, legislatif, federatif, dan yudikatif? Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional atau kerjasama dengan negara lain. Adapun kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Apa sebenarnya tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan negara itu? Tentu prinsipnya sama,
yaitu 1. Mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan negara di tangan satu lembaga. Yang kedua, membatasi kekuasaan yang dimiliki lembaga negara agar tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, menjamin pemerintahan demokratis dan menghindarkan pemerintahan yang totaliter. Yang terakhir, adanya checks and balances, yaitu adanya pengawasan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Bagaimanakah dengan negara kita? Apakah negara Republik Indonesia menganut sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan negara? Jawabnya bisa kita lihat pada bagan berikut. Kusnardi dan Ibrahim membagi pelaksanaan kekuasaan negara menjadi 2 sistem. Yang pertama, sistem pemisahan kekuasaan negara, di mana kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Tidak ada koordinasi atau kerjasama antar lembaga tersebut. Yang kedua, dengan sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Ada koordinasi atau kerjasama antar lembaga-lembaga tersebut. Bagaimanakah dengan negara kita? Negara Republik Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Ini terlihat dari adanya hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR dalam hal mengajukan rancangan undang-undang dan dalam hal melakukan kerjasama internasional. Bisa dicek, bisa dilihat di pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian materi tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tonton terus video selanjutnya terkait macam-macam pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.